Karena semua yang Anda lakukan itu bukan solusi untuk mengatasi masalah Anda. Justru itu akan memperburuk keadaan. Pinjol akan menurunkan lebih banyak debt collector lagi, dan pinjol akan merekrut lebih banyak debt collector. Jadi saya mohon sama teman-teman semuanya, tolong urungkan niat Anda kalau ada yang hari ini masih mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman di Galbay, atau Anda yang hari ini berupaya untuk menggadaikan sertifikat rumah atau menggadaikan kendaraan atau bahkan sampai menjual, tolong dipikirkan dengan matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Gimana kabar teman-teman semuanya setelah Hari Raya Idul Adha yang mana itu kita selenggarakan kemarin ya, tepatnya di tanggal 6 Juni 2025 ya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Apa yang terjadi dengan hutang-hutang Anda? Boleh dong diceritakan sama saya di dalam kolom komentar, karena banyak hal juga yang saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Oke, ini katanya ya, debt collector mulai banjir gitu loh. Banjirnya itu si pinjol mulai membutuhkan banyak debt collector untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang macet bayar, telat bayar, atau sengaja tidak mau bayar ya. Takut nggak teman-teman semuanya? Yang ketakutan isi dalam kolom komentar, karena selalu dengan pertanyaan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi ya kan sih. Itu pertanyaan yang selalu ada pada diri teman-teman semuanya. Padahal teman-teman, ini sebagai gambaran buat teman-teman semuanya ya. Tolong dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Ini harus dibedakan. Kalau tidak mampu, ini benar-benar fakta hidup teman-teman semuanya. Jadi Anda sudah berupaya menjual aset sudah habis, oke? Berupaya untuk mencari talangan dana, sekarang sudah berada pada titik mentok misalnya gitu kan. Atau Anda sedang berusaha mengumpulkan hasil gaji Anda, tapi kenyataan hutang dunia nyata lebih banyak lagi. Itu namanya fakta hidup. Itu tidak mampu bayar. Berbeda dengan tidak mau. Ya, ada juga orang yang tidak mau bayar gitu loh. Dia sengaja bergabung dengan komplotan perampok online untuk menjebol pinjol-pinjol ini dengan dalih sejak awal mereka memang pengen tidak mau bayar gitu loh. Makanya data disetting, data fake dan segala macam itu mereka suatu saat nanti akan berdampak buruk pada hidup mereka gitu. Karena kita tabur tuai kan, kita yang menabur, kita yang menuai nantinya gitu loh. Yang jelas teman-teman bisa membedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Ya, dia sedikit aja gitu loh, tapi itu jelas karena fakta hidup kalau tidak mampu ya. Tapi kalau tidak mau, ya bermacam-macam problem lah gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya boleh disupport dulu silakan. Pinjol akan menurunkan lebih banyak debt collector lagi, dan pinjol akan merekrut lebih banyak debt collector lagi. Pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa gitu loh. Anda sadar nggak sih apa yang terjadi dengan ekonomi di Indonesia hari ini gitu loh. Apa-apa serba sulit. Apa yang kita beli serba mahal gitu loh. Sementara pemasukan kita jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, negara sedang menghadapi ekonomi global yang sangat sulit. Ya, bahkan sejak dilantiknya Bapak Prabowo masih sibuk dengan pemulihan ekonomi, tapi entah dari sisi mana kita nggak tahu. Yang jelas rakyat semuanya mengeluh susahnya mencari uang. Ya, dulu mereka susah juga, tapi tidak separah ini. Dan sekarang sangat luar biasa. Apakah ini dampak perang dagang antara Cina dan Amerika atau gimana, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita sebagai rakyat biasa, harga beras sudah mahal, harga sembako sudah mahal. Ya kita bagian bawah ya, kita tidak peduli mau siapa yang memimpin di negara ini. Yang penting bagi kita adalah sembako murah, beras murah, dan semuanya murah. Itu yang paling terpenting. Tapi kenyataannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan hari ini angka peminjam di Indonesia itu, terutama untuk pinjaman online, itu masih banyak. Ya, dan potensi ketidakmampuan mereka itu juga makin besar. Mengingat perputaran dari ekonomi tadi. Sehingga si pinjol tidak mau ketinggalan dalam hal ini. Si pinjol nggak mau rugi gitu loh. Makanya mereka merekrut lebih banyak dari
debt collector. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Itu yang paling terpenting ya, pertanyaan seperti itu teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman jarang yang bertanya dengan hal seperti itu, karena selalu pertanyaannya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang selalu dikunjungi, telat berapa lama mau datang, aman atau tidak galbay, kan itu selalu pertanyaan. Tapi Anda tidak pernah bertanya apa yang harus dilakukan gitu loh. Walaupun tidak ada pertanyaan, kita bikin aja teman-teman. Jadi sebenarnya meskipun mereka merekrut lebih banyak debt collector, itu bukan menjadi suatu kekhawatiran bagi kita. Ya, justru itu adalah pertanda detik-detik kehancuran pinjaman online. Ya, kalau pinjol sudah mau hancur, pasti dia akan mempekerjakan lebih banyak orang lagi untuk mengumpulkan kembali dana yang berserakan di lapangan. Dana yang berserakan di warga RI yang meminjam. Ya, pastinya itu gitu loh. Cuma teman-teman semuanya tetap dikembalikan ke kemampuan Anda dalam membayar. Kalau memang Anda masih mampu, boleh Anda selesaikan, silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda menyatakan tidak mampu hanya semata ketakutan karena kunjungan, dan Anda relakan diri Anda untuk menjual aset yang ada, atau menggali lubang, atau meminjam sama tetangga dan segala macam, saya rasa itu harus dipertimbangkan ulang kembali. Karena semua yang Anda lakukan itu bukan solusi untuk mengatasi masalah Anda. Justru itu akan memperburuk keadaan. Ya, itu akan memperburuk keadaan gitu loh. Hutang yang seharusnya di 2 juta atau 3 juta, karena Anda gali lubang, akhirnya hutang itu menjadi 10-15 juta. Yang rugi diri Anda. Sedangkan di hutang 2 juta aja kita kewalahan dalam membayar, ngapain kita harus bentuk sampai 10 dan 15? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda melakukan penjualan aset atau menggadaikan aset, ini harus dipikirkan ulang. Kalau konsepnya ini Anda menggadaikan, otomatis ini Anda juga berhutang. Ini hampir sama dengan gali lubang tutup lubang. Kalau konsepnya Anda ini menjual, Anda harus pertimbangkan seberapa penting hal ini untuk Anda selesaikan. Ada nggak jaminan ketika kita melunasi hutang ini benar-benar lunas? Ya, ini ranah pinjaman online. Tidak ada satupun yang bisa menjamin ketika Anda membayarkan itu akan lunas. Ya, Anda boleh tanya sama OJK gitu loh. Berapa banyak orang yang sudah mencoba berupaya untuk melunaskan pinjaman online, tapi yang terjadi apa? Ya, dia tetap aja ditagih, tetap aja ada promosi, tetap aja nomor dia diteror dan segala macam gitu loh. Ya, karena pinjol tidak mau kehilangan nasabahnya. Kita itu serba sulit teman-teman semuanya. Dulu saya sempat membahas gini. Anda lunasi pinjol akan berdampak buruk juga. Anda tidak lunasi pinjol akan berdampak buruk juga. Dua-duanya berdampak buruk. Ketika kita melunasi pinjol, pinjol melihat Anda adalah nasabah yang hebat. Ya, Anda mampu memberikan keuntungan yang besar terhadap dia. Sehingga pinjol tidak mau kehilangan nasabah seperti Anda, dan mereka akan berupaya untuk merayu dan segala macam. Yang penting bagaimana caranya Anda tidak akan bisa lepas. Ya. Begitu juga dengan kita ketika kita tidak mampu bayar. Pinjol akan berupaya juga untuk melakukan penekanan dan dorongan terhadap diri kita sehingga terjadi gali lubang tutup lubang. Sebenarnya sudah buat salah gitu. Kita sudah masuk ke ranah pinjaman online aja, ini sudah kesalahan yang besar. Paham ya teman-teman semuanya? Jadi saya berharap walaupun ada ya wacana-wacana yang mau dilakukan oleh si pinjol, yang mana dia akan mempekerjakan lebih banyak lagi debt collector, ini jangan dijadikan sebagai bahan ketakutan untuk teman-teman semuanya, sehingga Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda. Ya, cuma satu hal yang harus Anda lakukan untuk melepaskan Anda dari jeratan ini adalah Anda jangan lagi berkomunikasi. Ya, karena komunikasi adalah kekuatan satu-satunya dari pinjaman online untuk tetap menghajar mental Anda sehingga Anda didorong lagi untuk meminjam dan meminjam dan meminjam. Ya, tanpa Anda sadari, Anda akan berhenti di mana hutang itu sudahlah sangat besar. Jadi saya mohon sama teman-teman semuanya, tolong urungkan niat Anda kalau ada yang hari ini masih mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman di Galbay, atau Anda yang hari ini berupaya untuk menggadaikan sertifikat rumah atau menggadaikan kendaraan atau bahkan sampai menjual, tolong dipikirkan dengan matang. Ya, jangan hanya semata karena malu,
karena Anda tidak mau dikunjungi, tidak mau disebarkan data, terus Anda mengikhlaskan semuanya hilang begitu saja. Tidak ada jaminan ketika Anda menjual aset-aset Anda, hutang Anda akan lunas. Itu sudah banyak orang yang mencoba. Ya, dan satu-satunya yang harus Anda lakukan, saya tidak pengen lagi Anda berkomunikasi dengan debt collector pinjol manapun. Karena itu 100% mempengaruhi pemikiran Anda. Anda yang semulanya sudah mau berhenti minjol, akhirnya karena ada telepon, karena ada WhatsApp, Anda malah mencari aplikasi-aplikasi lagi. Yang paling terburuknya adalah malah masuk kepada pinjol ilegal. Pasti muncul lagi tuh pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita mengganti nomor nanti bang, mereka datang ke rumah nggak? Mereka berkunjung nggak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini usahakan dihilangkan ya teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda rawat di dalam diri Anda gitu loh. Jangan Anda rawat dalam pemikiran Anda, dan itulah yang mengacaukan hidup Anda sampai detik ini. Kalau soal DC, soal dia DC lapangan dan segala macam, biarkan itu menjadi urusan internal antara si pinjol dengan si DC-nya. Yang penting bagi kita hari ini, kalau memang ada uang kita bayarkan. Kalau tidak ada uang kita, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang paling kita hindari adalah jaga pemikiran kita untuk tidak terjadi kekacauan. Maka dengan itu, untuk menjaga pemikiran, kita tidak perlu berkomunikasi. Ya, saya berapa hari ini sudah live di TikTok, tapi pertanyaannya sama. Ada DC nggak? Aman nggak? Datang ke rumah nggak? Daerah ini dikunjungin nggak? Daerah ini didatangin nggak? Selalu dengan pertanyaan yang sama. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya, mana tahu Anda menjumpai lagi akan banyak rekrut DC dan segala macam di berita-berita, Anda tidak usah kaget lagi. Hal itu hal wajar gitu loh, menandakan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan pinjol tidak mau rugi begitu saja, sehingga dia kumpulkanlah debt collector ini untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat pemikiran teman-teman semuanya. Jangan terlalu berpikiran lebih, memikirkan hal-hal buruk, jangan gitu loh. Tetap kita berpikir positif aja. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kumpulkan uang kita, dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nanti kalau soal hutang, kita bisa prepare ulang lagi dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau memang uang kita sudah terkumpul nanti, kita negosiasikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.